Pernah merasa terdesak, ingin bilang tidak, tapi malah terucap ya. Akhirnya, Anda sendiri yang repot. Mira, penenun ulung di Jepara. Ia terpaksa terima pesanan dadakan, padahal anaknya demam dan tenaganya sudah habis. Beban terberat seringkali jatuh ke orang-orang seperti kita. Sejak kecil, telinga kita sudah terbiasa. Jangan sampai mengecewakan. Menolak tawaran atau permintaan seringkali dianggap tak tahu diri, bahkan durhaka. Tapi tunggu, ini bukan cuma soal sopan santun warisan. Jauh di dalam sana, ada akar yang jauh lebih gelap, ketakutan purba manusia akan pengucilan. Ironisnya, saat kita terus-menerus mengiyakan, kita justru kehilangan kendali atas prioritas hidup. Kesehatan mental terkikis, energi terkuras habis. Ini bukan lagi sekadar lelah biasa, tapi kehampaan yang perlahan menggerogoti. Anda merasa kosong, hampa, tanpa tujuan. Tanpa sadar, pola ya palsu ini merambat. Anda jadi mudah marah pada orang terdekat, hilang gairah pada hobi atau hal yang dulu paling Anda cintai. Dan yang paling mengerikan, identitas diri pun perlahan kabur. Anda bukan lagi Anda, melainkan cerminan keinginan orang lain. Sampai kapan Anda mau hidup seperti itu? Untungnya, ada seni untuk menolak tanpa rasa bersalah dan tetap dihormati. Ini bukan trik licik, tapi jurus bijak yang akan mengubah hidup Anda. Cukup bilang, saya cek jadwal dulu ya, atau akan saya pikirkan sebentar. Jeda singkat ini memberi Anda napas, ruang untuk berpikir jernih, dan kendali atas. Teknik kedua, the sandwich method. Ibarat lapis legit komunikasi, manis di awal, jelas di tengah, dan tetap harmonis di akhir. Awali dengan apresiasi tulus. Contoh, terima kasih banyak sudah mempercayakan saya untuk tugas proyek ini. Atau, senang sekali Anda teringat saya. Ini melembutkan suasana. Kemudian, sampaikan penolakan Anda dengan jelas, jujur, dan tanpa berbelit. Lalu, tutup dengan senyum dan alternatif jika memungkinkan. Atau sekadar doa baik. 3 langkah sederhana, namun dampaknya revolusioner. Menjelaskan terlalu panjang justru membuka celah untuk didebat. Orang tidak perlu tahu seluruh detail prioritas Anda. Bayangkan, berapa banyak waktu, energi, dan kedamaian batin yang telah Anda korbankan. Berapa banyak impian pribadi yang harus tertunda demi memenuhi ekspektasi orang lain. Mungkin Anda berpikir, ini akan merusak hubungan saya. Justru sebaliknya, batasan yang jelas membangun fondasi kepercayaan dan rasa hormat yang jauh lebih dalam. Ketika Anda menghargai waktu dan energi Anda, orang lain pun akan belajar menghargai itu. Ini tentang rasa hormat timbal balik yang sesungguhnya. Menetapkan batasan bukan berarti Anda jahat atau egois. Ingat, menolak dengan bijak adalah bentuk cinta diri tertinggi. Ini bukan egoisme, melainkan investasi paling berharga pada kesehatan batin dan keutuhan jiwa Anda. Anda tak perlu lagi hidup dalam jebakan ya palsu yang menguras. Kini kendali penuh ada di tangan Anda. Apa hal tersulit yang pernah Anda tolak? Dan bagaimana rasanya setelahnya? Bagikan kisah Anda di kolom komentar.